حديقة الفرقان ضاحكة تترجمان شذية غنى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadika al-jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kumpul begini itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala khairan, kebaikan, ya, berapa banyak pada malam hari ini Allah menghendakkan mereka nongkrong, ya. Tapi kita alhamdulillah masih diberi nikmat dalam menghadiri majelis, menghadiri maulid, tidak menghadiri pengajian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, kita kedatangan dari jauh kita. Yang pertama ada Ustaz Lutfi, ya. Beliau dari Madura asalnya, tapi beliau tinggal di Cakung, ya. Beliau kalau saya di Hadramut. Kemudian juga ada Ustaz Rifdi, ya. Ada Ustaz Al-Ghifari, ya. Beliau dari Jakarta Barat, ya. Datang jauh-jauh dari sini, ya. Kita dengerin ceramah dari Ustaz Lutfi. Ada lagi kawan saya, Habib Ridho Barakba, lagi jalan, ya, mau hadir juga sih. Mau kita dengerin dulu, baru kita buka kitab, ya. 5 menit atau 10 menit, ya. Bukan gitu, Ustaz. Ada beliau mempersilahkan dengan segala Shallu ala Muhammad. Guru salat ala. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dhikruhu tama'inatan lil qulub wa qulatan laha 'ala ghairi wa tasawwur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin min arwahi wal ajsadi wal qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratan mukarramin wal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para asatid wal asatidah, aqsuddin akhiratillah, Ustaz al-Mukarram Siraj al-Qadri, mata al-babitu li hayati. Semoga Allah panjangkan umur beliau, semoga Allah selalu memberi kesehatan untuk beliau, dan semoga Allah mempercepat beliau dengan bertemu dengan jodohnya. Amin. Juga yang kami hormati para jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan untuk kita syukur kepada atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa bertatap muka, bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh dengan taburan barokah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kehadiran baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana
dengan jasa beliau kita semua yang hadir pada malam hari ini bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan mana yang halal dan mana yang haram, dengan ungkapan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Semoga dengan ungkapan barusan kita sekalian digolongkan umatnya. Semoga nantinya di akhirat nanti bisa mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, zikrullah atau zikir yakni mengingat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali keutamaan dan atau fadilahnya secara umum. Misalnya kalimat thayyibah sebagai subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, atau membaca istighfar, atau membaca Al-Quran, atau menghadiri majlis, entah itu taklim atau majlis zikir. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini Al-Fakir izin untuk sharing tentang keutamaan atau fadilah secara umum, dengan maksud dan harapan semoga kita semua bisa mengamalkannya secara kontinu atau istiqomah, dan pada akhirnya kita digolongkan ahli dzikir dan menjadi prioritas utama nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Berikhtisar, untuk keutamaan yang pertama adalah tujuan kita berzikir atau mengingat Allah tidak lain dan tidak bukan agar kita mendapatkan pengampunan dan pahala yang sangat besar. Selain dapat pengampunan juga dapat pahala. Itu masya Allah rahmatnya Allah. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sha'imina was sha'imati wal hafidina furujahum wal hafidat wal dzakirina Allaha katsiran wal dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan ajran 'azimah. Sesungguhnya laki-laki atau dan perempuan yang muslim, yang mukmin, yang memelihara ketaatannya, yang benar, yang sabar, yang khusyuk, yang bersedekah, yang puasa, yang memelihara kehormatannya, dan yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah telah menyiapkan bagi mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Jadi kita memahami daripada ayat tersebut bukan hanya orang yang berzikir saja yang mendapatkan pengampunan, melainkan orang-orang yang bersedekah, yang khusyuk dan semuanya itu juga mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar. Semoga kita dimasukkan golongan yang telah Al-Fakir sebutkan. Amin. Untuk poin yang kedua, keutamaan atau fadilah berzikir ialah agar kita diingat oleh Allah. Sebagaimana diceritakan daripada Al-Imam Syekh Al-Thabit Al-Banani, beliau pernah berkata di depan para murid-muridnya, "A'lamu minni mata yadkuruni azza wa jalla." Kata beliau, aku lebih tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mengingat akan diriku. Lantas semua para murid-muridnya kaget, terheran-heran. Kok bisa beliau tahu kapan Allah tahu akan keadaan beliau? Lantas beliau menjawab dengan singkat dan padat, "Fadkuruni adkurkum." Yani firman Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kalian kepadaku maka aku akan mengingat kalian. Subhanallah. Untuk poin yang ketiga daripada keutamaan atau fadilah berzikir kepada Allah, tujuannya dan tidak lain adalah ingin mendapatkan ketenangan yang ada di dalam hati kita. Maka dari itu dikala saat kita sedih, gelisah, merana, galau, ataupun lagi banyak masalah, segeralah ingat kepada Allah. Segeralah berzikir kepada Allah. Karena bisa jadi kegelisahan kita, sedih kita, semuanya yang kita alami itu disebabkan karena dosa-dosa kita.
Makanya kita segera berzikir kepada Allah. Karena dengan bukan hanya berzikir kepada Allah, kita juga akan diampuni semua dosa-dosanya. Maghfiratan wa ajran 'azima. Selain mendapatkan pengampunan juga mendapatkan pahala yang sangat besar. Poin yang keempat ialah agar kita dibebaskan dari segala sifat-sifat yang jelek di dalam diri kita, seperti sifat munafik, iri, dengki. Maka kebanyakan ketika ada orang yang memiliki sifat seperti itu, berarti orang tersebut jarang berzikir kepada Allah. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah di syarah Kifayatul Atqiya halaman 108, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikrullah ilmul iman wa bara'atun minan nifaq wa hisnu minasyaitan wa hirzu minan niran. Kata Rasulullah, mengingat Allah itu adalah ilmu keimanan, yakni pengetahuan keimanan diri sendiri. Selain ilmu keimanan juga kita mendapatkan terbebaskan daripada sifat munafik, juga terjaga daripada syaitan, dan juga dijauhkan daripada api neraka. Maka dari itu, jika kita memiliki sifat jelek ataupun entah itu dengki ataupun iri, segera zikir kepada Allah. Karena dengan hanya berzikir kepada Allah, maka sifat-sifat jelek itu akan tergantikan dengan sifat-sifat yang luhur, seperti sifat ikhlas, jujur, sifat yang dicintai dan dicintai karena Allah. Tetap dinukil dari kitab syarah Kifayatul Atqiya, kata Rasulullah, alamatu hubbillah dzikrullah, hubbu dzikrullah, wa alamatu bughdillah bughdu dzikrillah. Kata Rasulullah, tanda-tanda daripada dicintai Allah adalah orang yang mencintai ingat kepada Allah, dan tanda-tanda yang dibenci oleh Allah adalah orang yang benci akan berzikir kepada Allah. Nauzubillah. Maka dari itu Al-Fakir di sini mengajak pada antum-antum sekalian agar selalu mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, entah itu dengan apapun, agar zikir-zikir tersebut membawa kita kepada hal-hal yang positif, dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Mungkin hanya itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairan. Terima kasih banyak atas untayan-untayan yang tiara. Yang di luar masuk ya, masuk ke dalam, masuk ya. Oh, bisa hapus sendiri. Khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu syufufil mar'ah awwaluha. Ya, gitu. Ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. واغفر لنا
Betawi apa? Jiping. Ya. Cek, cek, Kali ya. Mau jawan. cek, cek, Jawan kali. Apa habis? cek, cek. Ya kalau kata orang Betawi jiping ya. Kawan ngaji kuping kagak apa-apa. Gimana dicolok itu? Tinggal. Dicolok. Kalau kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Katre, ya, katre. Inna Allah Taala idza anzala ahad, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan daripada penyakit, ya, sekarang namanya corona, ya Allah turunin satu wabah, satu virus corona namanya, ya minas sama ila ahlil ard, ya dari langit ke bumi. Apa kata Rasulullah, fal yusrif an umaril masajid, ya. Maka kalau Allah turunin wabah, ya, corona, kalau orang yang memakmurin masjid, orang yang sering datang ke masjid, orang yang sering hadir majelis ilmu, maka Allah Jaga. Amin. Jamin. Alhamdulillah. Mati. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli. Sallu ala Muhammad. Kemarin kita pembahasan kitab sampai bab tentang air. Kita pembahasan sampai bab air ya. Air ini rada ribet, rada sulit ya. Cuman kalau dipelajarin, insya Allah itu kata Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad, laula adab ma'asalam kaladna Imam Malik di babil niyah au kama qala. Kalau andai saja saya tidak beradab sama salaf-salaf saya, orang-orang terdahulu, ya, saya bakal mentaklid di dalam bab air kepada Imam Malik. Ya, bagaimana Imam Malik gampang. Ya, air mau banyak mau sedikit, kejatuhan najis asal berubah itu tapi kalau nggak berubah nggak najis maupun banyak maupun dikit, tapi itu mazhab Imam Malik. Bahkan di dalam kitab Muhadzab, al-akhdhu li ghairihi wa in kana sahihun khairun min akhdhu fi madhhabihi, ya, mengambil qaul daripada di luar madhab walaupun sahih, walaupun kuat, itu lebih baik daripada mengambil qaul di madhab sendiri walaupun lemah. Ini nggak kedengeran ya? Majuin lagi bisa nggak? Takutnya kalah. Kejauhan gitu, jangan jauh-jauh. Dah, sallu ala Muhammad. Gitu. Ya, jadi kita nih mengambil dalil, mengambil satu referensi dari mazhab sendiri, mazhab Imam Syafi'i. Ya, makanya ada al-ashab. Ya, ashab itu siapa? Man bainaka wa bainahu mudakhalatun. Ya, di antara kalian, kamu dan dia mudakhalah, mempunyai ikatan. Contohnya ke ashabi Syafi'i. Seperti apa? Ashabu Syafi'i, sahabat-sahabat Imam Syafi'i, dalam arti murid-muridnya Imam Syafi'i, kayak Imam Romli, kayak Imam Ibnu Hajar, ya. Itu walaupun dhaif, afdal, ya, afdal, walaupun dhaif di mazhab sendiri lebih afdal daripada keluar mazhab. Ya, bukan berarti tidak boleh. Kapan kita boleh taklid? Yang pertama kalau kita mengetahui permasalahan tersebut. Makanya untungnya ngaji begitu, Bang. Ya, kita ngaji tahu permasalahan, kita pakai buat diri sendiri. Ya. Contohnya pembatalan wudu. Ya, ini contoh aja. Kalau contoh, ya, pembatalan wudu di mazhab Imam Syafi'i, ya, itu bersentuhan yang bukan mahram tanpa ada penghalang,
maka batal wudunya. Tapi kalau Imam Malik, ya, beliau mentafsirkan dengan ayat Allah aulamastumun nisa, ya, apabila kalian bersentuhan tangan dengan perempuan yang bukan mahram. Apa tafsirnya Imam Malik? Au ai jama'tumun nisa, apabila kalian bersetubuh baru batal. Kalau nggak bersetubuh nggak Nah, itu nanti kalau di Mekah orang pada haji kan pada bersentuhan. Kita ngambil mazhab Imam Malik. Wudunya juga pakai wudu Imam Malik. Jangan wudunya Imam Syafi'i, taklidnya Imam Kalau kata orang Tambun kagak nyambung. Ya, kabelnya kagak nyetrek, kagak nyetrum. Begitu. Ya. Makanya itu kita mengambil dari mazhab lain, ya. Sekarang kita bahas sampai yang kemarin wa tahirun mutahharun makruhun, ya. Wa tahirun, dan adapun air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya, kemarin rumusnya bagaimana? Ada tuhurun atau tahurun, ada tahirun. Kalau tahirun apa? Tahirun fi nafsi ghairu mutahharun li ghairihi. Jadi tahirun fi nafsi, asalnya suci, boleh diminum, ya, boleh, tapi nggak bisa buat mengangkat hadas. Paham? Ya, jadi namanya tahirun, bukan Bang Tahir, bukan. Ya, tahirun. Ada tahurun, ada tuhurun. Ya, tuhurun itu apa? Tahirun bi nafsi mutahharun li ghairi. Mensucikan, ya, suci dan bisa mensucikan, mengangkat hadas kecil atau hadas besar, ya, seperti itu. Atau hadas besar bisa begitu. Ma nazala minas sama au naba'a minal ard ala ay sifatin kan, ya, dalam apa kitab Yaqut begitu tuh, ya, itu disebut namanya air tuhur. Kalau di dalam kitab Takrirat apa qaidul manfaq namanya, ya. Apa-apa yang turun dari langit, apa aja tuh, air hujan, ya, air apa aja lagi dah, macam-macam, salju gitu. Au naba'a minal ardi, walaupun apa yang timbul dari bumi, ya, begitu. Ini harus diulang-ulang lagi, nggak apa-apa. Ya, ada perkataan ulama, qayyid suyudaka bihibalil wathiqah. Ya, kalau ini lagi berburu, udah dapet, ya, kebonya udah ente tembak, kata ulama, qayyid suyudaka, ya, suruh ikat, ya, suruh cancang, kalau kata orang Tambun, suruh cancang tuh kebonya, udah kena, ya. Terus kata ulama, faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tafukkuha baina khalaiki tariqah. Ya, dan daripada orang-orang bodoh, kata ulama, waduh, orang bodoh itu siapa? Antasida ghazalatan, ya, ibarat kata dia udah memburu binatang, memburu kebo, nyari kebo, ya, nyari ikan, nyari ucuk, macam-macam, udah dapat, ya, watafukuha baina khalaiki tariqah. Kemudian udah dapat, dilepasin lagi, ya. Bodoh apa enggak tuh? Hah? Bleb kalau kata orang Tambun dah, kades ya. Ya. Kalau ala Muhammad, gitu, udah dapat, dilepasin lagi, ya, itu. Ilmu juga begitu. Ilmu udah dapat nih, ya. Jangan dengerin ngangeng, pulang lupa lah. Ya. Jangan, diingat, dipelajari lagi. Ntar bini nanya, bang, ini begini batal apa enggak? Takut tanya dulu guru gua. Ya, itu kalau ngajinya jiping, ngaji go. Kalau ngajinya jider, ngajinya. Oh, kalau ngaji bener, mau kitab, ya, agak apa-apa, ya.
Ya, berkah. Paling 30 menit sebulan sekali. Kifayatul akhir kalau tidak bisa udah. Yang penting buat bisa ngajarin anak bini, Bang. Ya, anak bini kita tuh. Jangan sampai anak bini kita udah kagak ngaji. Bini puan kan kadang-kadang males banget ya. Apalagi kalau udah nonton Ikatan Cinta. Waduh, kagak mau ngaji udah. Ya, tuh ada yang nyaut kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buru-buru dimatiin TV-nya. Lanjut tanggung ini. Tumpuan. Tugasnya apa? Kita bagi suaminya. Ngajarin. Ya Neng, ngaji dulu ntaran 10 menit. Tuh, ini tadi dari guru gua begini. Paham, ada yang bisa disampaikan. Ya, lah ini ngaji kagak, bininya kagak, lakinya kagak. Ya, saya itu malaikat ntar. Ya, begitu. Ada tahirun, mutahharun, makruhun. Ya. Ada tahirun, suci, tapi tidak mensucikan. Ya. Ada tahurun, suci tapi bisa mensucikan. Contohnya apa? Tahirun, contohnya air kelapa ada begitu. Air kelapa bisa kita minum? Boleh? Boleh. Tapi nggak bisa buat wudu. Itu namanya tahirun. Ya, air kelapa buat wudu lagi ujungnya. Salah kering. Semutin dah. Ya. Tapi kalau tahurun apa contohnya? Air kayak gini, air aqua, air sungai, ya, nabah minal ar, bensin kan timbul dari bumi. Nah, bagaimana nih? Timbul lagi pertanyaan. Ya, kita lihat di dalam kitab Yakut, walaupun ada mazhab namanya mazhab Abu Daud Al-Zahiri ya sudah. Abu Daud Al-Zahiri beliau mengatakan boleh wudu pakai bensin ataupun petrol. Coba deh tuh sholat di ya macam hoir dikasih api bakar itu. Ya. Lagi sholat bakar. Jangan. Walaupun boleh, tapi ini Abu Daud Al-Zahiri rada-rada ya nyeleneh, bukan nyeleneh, terlalu tinggi ilmunya. Kita nggak dapat memahami. Makanya mazhab itu sebenarnya banyak, bukan 4 mazhab doang, tapi yang diakui, yang dipakai, yang ditulis sama murid-muridnya ya 4 mazhab gitu. Ya. Ada tahirun, mutahharun, makruh. Ada yang suci, mensucikan, tapi makruh. Ya, makruh. Ya, ada makruh dzati, ada makruh aridi. Makruh dzati itu yang benar-benar zatnya sudah makruh. Ya. Apa contohnya? Makan bawang. Makruh apa? Makan jengkol. Sholat Jumat makan jengkol. Allahu Akbar, gus itu. Ya, samping ke bawah. Nah, itu makruh. Memang asalnya makruh. La yaqrabanna ahadukum masajidana akilat qaumi. Ya, tidak boleh dekat-dekat kata Rasulullah orang yang makan bawang, ya bawang merah, nggak boleh dekat-dekat masjid itu. Begitu, karena apa? Ya makruh. Itu makruh dari. Kalau makruh aridi itu kita membaca bismillah ketika kita mendatangi istri kita, bukan datang. Lebih jelasnya nanya orang yang udah nikah. Ya, makanya kita belum nikah ada ribet. Ya, begitu. Ya, sallu ala Muhammad. Ya. Ada siapa? Ala itu apa? Tahurun makruhun. Ada siapa? Habib Rita, Kang Habib Rita, masuk Habib. Habib, jauh-jauh nih Habib dari Bekasi. Nah, teman saya nongkrong. Sallu ala Muhammad. Habib, saya bingung nggak? Kalau Habib ganteng banget ya. Tahu ngapa ini? Dari Rasulullah ya, gimana kakeknya? Habib sehat Habib. Habib. Ya.
Alhamdulillah kita kedatangan Habib. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا Sallu ala Muhammad. Ya, jadi sampai apa namanya sahirun mutahhirun makruh ya, tapi ada hukum makruh. Ya, apa? Ma'ul musyammas. Ya, bahkan di dalam syair dzakarahu musyammasan ta'assara halat ta'sir li hayyin murira. Ya, telah dimakruhkan apa? Daripada yang membekas, ada syaratnya nanti dibahas di sini ya. Ma'ul musyammas, air yang terpancar matahari. Air yang nggak kejatuhan najis tapi tersinar matahari, namanya ma'ul musyammas. Apa namanya? Ma'ul musyammas. Boleh dipakai? Boleh, tapi makruh gitu. Yang pertama apa syaratnya? Ya, hadis yang disebutkan ya bahwasanya dari An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini datangnya dari Abdullah bin Abbas ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Man iktasala bima'in musyammasin fa asabahu wada'u." Ya. Man iktasala, siapa orang yang mandi, Bang Jumi, mandi junub, bukan ya. Kita salah siapa orang yang mandi, mana sudah dihilang ya, bima'in musyammasin, dengan air musyammas ya, tadi ada kena sinar matahari ya. Fa'asabahu walahun ya, maka tertimpa belang, baros gitu. Fala yalumanna illa nafsahu, maka kata Rasulullah jangan salahin ya, kecuali diri ente sendiri. Udah tahu dimakruhin, kata Rasulullah, innahu yurithul baras, sungguhnya itu menyebabkan belang, pakai ente pakai ya, jangan gitu ya. Yang pertama, ayyakuna musyammasa fil awali muntaba'ati kan nuhas wal hadid wal rasus ya. Jadi hendaknya air musyammas itu air yang berada di rosos, contohnya timah, di besi. Nah itu kan bisa menyebabkan air itu panas ya, agak boleh kepanasan, agak boleh kedinginan ya. Sayyidina Ibrahim ketika mau dijatuhkan sama raja ya, yang memusuhinya, datang Jibril. Kata Jibril, alakah hajat wahai Ibrahim, apakah engkau mempunyai hajat? Kata Nabi Ibrahim apa? Amma ilaik fala hajatala. Kalau malu Jibril, gue gak punya hajat. Ya salah, lagu benar itu Nabi Ibrahim ya. Nabi tawakalnya sangat tinggi ya. Amma ilallah ilmuhu bihali yugni an su'alih. Tapi kalau sama Allah, ilmunya Allah itu lebih tahu daripada sekarang yang akan aku minta ya. Makanya apa? Kata Allah ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, kata Allah, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, kuni bardan, jadilah engkau dingin. Bukan dingin aja, kalau dingin aja beku kayak es mambo ya. Tapi wasalaman, ada kata-kata selamat ya. Makanya juga wudu nggak boleh kedinginan, baju juga nggak boleh, kepanasan juga kagak boleh, makruh, namanya ma'ul musyammas begitu ya. Uni bardan wasalaman ala Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim ketika ditanya ya, bagaimana engkau ketika dimasukkan ke dalam api ya, demi Allah, selama dari aku dilahirkan sampai sekarang, bahkan mungkin sampai nanti hari kiamat, itu ada satu momen yang paling enak, yang paling mantap, yang paling saya nikmatin. Kapan? Ketika saya dicemplungin ke api. Waduh ya, itu orang-orang dulu tawakal tinggi sama Allah ya.
Jangan nyari duit mulu. Ya jangan juga kagak nyari duit. Kenapa kagak nyari duit? Tawakal sama Allah. Ya ngapain ngaji aja, makan tuh kitab, makan tuh tasbih, jangan nyari. Ya kata Allah, wabtagu fima taqallah daral akhirah. Jadi engkau fokuskan dengan apa-apa yang dikasih untuk menuju ke akhirat. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupain juga daripada kedudukan engkau di dunia. Jangan dilupain buat makan, buat bini. Ya ntar pulang udah lu tawakal aja sama Allah nih, makan pakai garam sama kecap, buset. Dikemplangin sama bini, balik tuh babanya. Ya, itu yang pertama ya. Ma'ul musyammas nggak boleh ditempatin daripada besi ya begitu. Nah, yang kedua ayyaqa at-tashmis fi biladis syadidatil hararah dunal baridati wal mu'tadilati. Nah, hendaknya syarat yang kedua ayyaqa at-tashmis, hendaknya terletak daripada air musyammas fil awani fil biladi syadidah, ya di dalam kota yang sangat panas, di negeri Arab contohnya, di negeri Saudi, ya pokoknya negeri-negeri belah sana dah, ya gitu. Dunal baridati wal mu'tadilati, ya bukan di negara yang dingin atau di negara yang sedang. Kayak Indonesia kan kadang hujan kadang kagak. Kalau di sana di Arab hujan mulu, jangan, kagak, panas banget ya gitu. Itu yang kedua tadi. Yang pertama dzakarahu musyammasan ta'athara halal ta'thir li hayyin qurrira. Itu ada syair di dalam takriratnya gitu ya. Terus kemudian nanti saya lebih detail lagi tentang ma'ul musyammas ya. Nah, ada yang kedua. Yang kedua, tahirun ghaira mutahharin. Ya. Ada suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya. Itu apa? Wa huwa al-ma'ul musta'mal. Nah, ini air musta'mal. Ma'ul musta'mal itu apa? Mastu'mila fi izalatin najis wa ma tanathara alaihi. Apa-apa yang dipakai buat mengangkat hadas atau menghilangkan najis gitu. Itu disebut air mustakmal. Jadi kalau air yang udah dipakai buat mengangkat hadas, baik hadas kecil dan hadas besar, maka itu kita nggak boleh pakai lagi. Paham? Nah, syarat ma mustakmal yang pertama ayyakuna qalilan. Ya. Yang pertama ayyakuna qalilan. Hendaknya air mustakmal itu adalah air yang sedikit, duna kullatin, kurang dari 2 kullah. Ya. Jadi tidak bakal menjadi air mustakmal di dalam air yang lebih dari 2 kullah. Jadi kalau airnya banyak, kagak ada tuh mustakmal. Pakai aja semua. Ya. Gitu. Kalau di kayak di tempat pemandian gede-gede ya nggak ada air mustakmal. Ya mungkin bisa kejatuhan najis, namanya air mutanajis. Ya gitu. Yang pertama. Yang kedua, fima la budda minhu. Ya, hendaknya air mustakmal itu dipakai buat apa? Fima la budda minhu, yang wajib. Maksudnya apa-apa yang diwajibkan di dalam berwudu maka disebut fima la budda minhu. Ya, yang jatuh dari basuhan pertama atau yang wajib maka itu bekasnya air mustak. Nah, lagi wudu nih basuhan pertama. Nah, itu kan hukum membasuh basuhan pertama apa? Wajib apa sunnah? Wajib. Tapi kalau basuhan yang kedua nah, basuhan yang pertama netes airnya kurang dari 2 kullah maka air itu mustakmal. Nggak bisa dipakai lagi tuh karena udah dipakai daripada untuk mengangkat hadas ya. Kalau bekas kejatuhan daripada basuhan kedua mustakmal apa kagak? Dilihat Ustaz.
Kalau airnya air sedikit tapi basuhan kedua sunnah, yang agak mustakmal gitu. Karena dari basuhan kedua itu sunnah apa wajib? Sunnah. Ya. Tapi kalau meremehkan sunnah nggak boleh juga ya. Itu yang syarat yang kedua. Syarat yang ketiga apa? Alla yanfasila minal udwi. Hendaknya air itu tidak terpisah daripada anggota wudhu. Ya, terpisah, jatuh. Tapi kalau masih di sini di anggota wudhu, maka air itu tidak jadi mustakmal. Paham? Yang pertama ayyakuna qalilan. Yang kedua fima la budda minhu. Yang ketiga apa? Ayyan fasila minal udwi. Nah, yang terakhir nih. Alla yanwi al-iktiraf. Yang keempat, hendaknya dia tidak niat iktiraf. Iktiraf itu apa? Menjadikan tangan sebagai pengganti daripada gayung. Gampangnya begitu dah. Ya. Itu iktiraf, niat. Harus niat, harus. Ya. Kalau dia niat iktiraf, walaupun di air yang sedikit, walaupun itu basuhan yang pertama, walaupun itu udah terpisah daripada anggota wudhu airnya, maka tidak disebut karena apa? Karena udah niat iktiraf. Paham? Jadi kalau kata orang kampung, syarat pertama, kedua, ketiga udah kepedel. Sama syarat yang keempat. Bahkan ada lagi yang lebih enak. Ya. Wazada ba'duhum di dalam kitab takrirat itu kalau nggak salah ada 63 khilaf perbedaan ulama masalah iktiraf. Ya, ada yang mengatakan wajib niat, ada yang mengatakan nggak niat. Jadi kalau yang nggak niat nggak apa-apa. Ya, berarti kalau begitu nggak ada dong ustaz air mustakmal, nggak ada. Kalau udah tahu ilmunya, kalau nggak tahu ilmunya, ngaji nggak mau, nggak tahu tuh iktiraf apa, ya kan? Kalau udah tahu ilmunya, ulama yang lain mengatakan nggak perlu niat iktiraf, tetap dijadikan iktiraf asalkan tangan itu menggantikan daripada sebagai gayu. Paham sampai sini? Nah, bodo amat lah kalau kamu pada beli. Ya, itu penting banget ya. Penting ya, ngaji itu penting ya. Mohon maaf ya, ada S1, S2, S3, ya pada nyatanya S-nya beku semua, begitu. Tanya furudul wudu gak pada tahu. Ya, ngaji. Nah, makanya hukum mempelajari fikih itu ada apa? Ujubul ini ada ujubul kifai. Ujubul ini tuh yang dituntut bagi seorangan. Kita semua dituntut ya ujubul ini kena apa? Fima tatawaqqafu an sihatil ibadah. Dari apa-apa yang memperlukan sahnya ibadah. Kita dituntut semua nih. Tapi kalau ujubul kifai fima balagha an darajatil ifta. Tuh, sampai darajatul mufti itu ujubul kifai. Tapi baca apa? Ya. Mudah-mudahan kita doain ya Habib, biar Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, biar cepat ketemu jodoh ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terakhir doa ditutup oleh Habib Ridho Bahar. Pada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Doa Habib. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa bi ni'mati wa ibadah mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa li sultanik. Amin. Allahumma inna na'udzuka min 'ilmin la yanfa'u min qalbin. Amin. Min du'ati al-istighfar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa nuriha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
وسلم